Pada kesempatan taklim udara ini yang kita akan bicarakan bersama adalah peristiwa yang masa lalu tetapi masih sangat relevan dengan sekarang dan akan datang, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj, yang harus kita kedepankan adalah iman. Kalau menggunakan akal biasa tidak sampai. Ibu-ibu yang sama-sama hormati, Allah telah jelaskan di dalam surah Al-Isra tadi kita bacakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ini subhanallah ini adalah kalimat tasbih. Kalau ada seperti ini kalimat tasbih, bahwa betul-betul ini kejadian yang sungguh-sungguh terjadi, karena Allah yang menjamin. Allah mempertaruhkan kesuciannya bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah dialami Rasul dan Nabi Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran, tapi Allah tidak menggunakan kalimat tasbih. Saja sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabiullah Ibrahim dari kobaran apinya Raja Namrud. Nabi Ibrahim dilempar di dalam api unggun yang berhari-hari menyala, sampai padan api itu satu menghelai rambut bulu-bulu yang melekat pada Nabi Ibrahim tidak ada. Allah tidak menggunakan kalimat tasbih. Juga Allah mengatakan, ya kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim di dalam api yang berkobar-kobar, laksana ia di dalam kulkas. Tidak menggunakan kalimat tasbih. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabiullah Yunus alaihissalam tatkala di tengah laut, ia dilempar ke tengah laut, kemudian langsung dimangsa oleh ikan besar. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan Nabi Yunus di dalam perut ikan di tengah laut. Allah tidak memerintahkan Nabi Yunus membaca kalimat tasbih, tetapi Allah hanya mengajarkan Nabiullah Yunus baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu yang berbulan-bulan diucapkan Nabi Yunus sampai ia dilemparkan keluar di tepi pantai. Selamat Nabi Yunus, tidak menggunakan kalimat tasbih. Kemudian bagaimana menyelamatkan Nabiullah Musa dan Harun bersama kaumnya tatkala ia dikejar oleh Fir'aun berhadapan dengan Laut Merah. Coba kalau kita pernah ke tanah suci, pernah bersiar ke sana, kita lihat Laut Merah, di situlah Nabi Musa. Di sana Nabi Musa tidak menggunakan kalimat tasbih, juga Allah mengatakan, ya Musa, lemparkan tongkatmu. Tongkat seketika menjadi laut, menjadi daratan. Tetapi Isra dan Mi'raj Allah menjamin. Kenapa ini dijamin oleh Allah? Karena tatkala Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj terbagi 3 kelompok saat itu. Kenapa? Mereka tidak percaya. Bagaimana bisa seorang namanya Muhammad Isra dan Mi'raj dari kota Mekah ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha seperempat malam. Ini tidak masuk di akal ini. Tidak masuk akal bagi kita yang pernah ke tanah suci. Jalan-jalan ke Palestina itu berhari-hari kita ke sana kalau naik bus. Apalagi naik kuda, naik onta, tidak mungkin. Ini gila kata orang-orang kafir. Nah, ibu sekalian yang sama-sama hormati, asra bi 'abdihi lailan, Allah memperjalankan hambanya pada malam hari. Perjalanan Muhammad saat itu setengah malam, di saat semua orang tidur lelap, diperjalankan oleh Allah kembali sebelum salat subuh, hanya seperempat malam. Ini tidak masuk. Nah, ibu sekalian kita lihat, ya. Ini Nabi Muhammad di sini kan tidak aktif. Yang aktif adalah Allah. Apapun kehendak Allah itu yang jadi, itu yang terjadi. Itu yang perlu kita pahami dulu.
Kalau Nabi Muhammad yang mau, mungkin beliau tidak bisa. Tidak mungkin, tapi ini maunya Allah. Ini Nabi Muhammad saat itu adalah fasih, yang memperjalankan adalah Allah. Saya berikan contoh itu sekali supaya bisa mampu. Tadi waktu saya mau ke sini di kantor Kementerian Agama di Masjid Babul Jannah Pasar Rebo, saya ambil serban ini. Di dalam serban ini ternyata ada seekor semut melengket. Nah, saya dari Masjid Kantor Kementerian Agama ke Masjid Babul Jannah itu hanya 5 menit naik bus, naik kendaraan. Berarti PP 10 menit. Setelah pulang, saya pulang nanti keluarlah serban tersebut. Dia panggil semua teman-temannya, saudara-saudara kamu semua, baru saya Isra dari kantor Kementerian Agama ke Masjid Babul Jannah PP hanya 10 menit. 10 menit. Semua mengatakan bohong kamu. Bagaimana bisa kamu sampai ke Masjid Babul Jannah 10 menit PP dengan malu yang sekecil itu? Kalau menggunakan akalnya semua tidak bisa percaya. Tetapi perlu tahu itu sekalian, semua itu tidak berjalan. Saya yang memperjalankan naik bus. Berarti bisa. Itulah kira-kira Muhammad. Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Ini itu. Jadi itu. Nah, ibu sekalian yang sama-sama yang saya hormati. Nah, linuriyahu min ayatina. Allah dengan peristiwa itu Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada hamba-hambanya melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, apa tanda-tandanya sekalian? Nah, perlu ditahu bahwa perjalanannya Nabi Muhammad itu ke Masjidil Aqsa itu tidak mulus. Banyak godaan yang dialami oleh Rasulullah. Salah satunya dalam perjalanan dihadap oleh nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua dengan pakaian serba mewah, berlian, intan, emas melengket di dalam badannya. Dia mengatakan, "Ta'al ya Muhammad, berhenti siadat dulu ya Muhammad." 3 kali panggilan nenek-nenek itu, tapi Nabi Muhammad tidak singgah. Lanjut perjalanannya sampai ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Sampai di sana disuguhi 3 minuman, air susu, tuak dengan madu. Setelah sholat sunnah, Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, tadi kita dihadap oleh nenek-nenek tua dengan pakaian yang serba mewah. Apa maknanya?" Apa kata Jibril? "Ya Rasulullah, nenek-nenek tua itu lambang dunia. Muhammad, dunia ini sudah tua, tetapi dunia semakin tua semakin dikejar orang. Manusia tidak peduli siang dan malam, panas dan dingin, tetapi selalu ia kejar. Hampir tidak ada waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya mengejar waktunya. Pedagang sibuk di dagangannya. Panggilan Allah Subhanahu wa taala, "Hayyalas shalah, mari kita salat. Hayyalal falah, mari kita memenuhi kemenangan." Tetapi sibuk melayani pembelinya. Petani sibuk di kebun, pegawai sibuk di kantor-kantor melayani masyarakat, padahal sudah waktunya salah. Itu dunia. Ini nenek-nenek itu ada dunia. Bahkan kata Jibril, "Ya Rasulullah, manusia bahkan rela membunuh saudaranya, rela memfitnah saudara-saudaranya, rela menyakiti tetangganya, bahkan ada yang membunuh orang tuanya gara-gara dunia." Itu nenek-nenek itu adalah lambang dunia. Kemudian apa maknanya 3 minuman kata Rasulullah? "Ya Rasul," kata Jibril, 3 gelas minuman ini syukur Anda minum madu. Seandainya Anda pilih arak, maka malulah semua umat. Madu saja yang Anda minum, masih banyak umatmu yang terem. Mabuk-mabukan minuman keras, obat terlarang, padahal itu nyata-nyata perbuatan syaitan. Jemaah majelis taklim, pendengar yang sama-sama saya hormati. Oleh karenanya, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita mau memetik bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi. Kemudian Allah angkat ke Sidratul Muntaha.
Allah perlihatkan dua benua, benua neraka dan benua surga. Di benua neraka dilihat satu kaum, di mana kaumnya itu selalu dicakar-cakar mukanya, kemudian dengan kukunya yang berdarah. Kata Rasulullah, tadi saya melihat di dalam mereka ada kaum yang kerjanya mencakar-cakar mukanya. Kata Jibril, itulah umatmu ya Rasulullah. Kerjanya dia suka memfitnah, duduk berdua menggosip terus. Orang yang suka main gosip itu semuanya mencakar mukanya. Sakit kepalanya kalau tidak bergosip satu hari. Tapi tidak ada yang duduk di tadinya jamaah. Di sana banyak. Karena insya Allah kita ini adalah lain di RRI ini. Kemudian di dalam surga kata Rasulullah ada orang yang baru menanam, tumbuh dengan subur, matang buahnya, dipetik itu terus. Kata Rasulullah, kata Jibril, ya Rasulullah, itulah umatmu yang kerjanya dia melakukan kebaikan. Ada pengajian majelis taklim, dia ikuti pengajian majelis taklim, itu tanda baik. Ada rezekinya, dia berzakat, berinfak, waktu sholat dia datang masuk dalam masjid. Itulah tanaman kebaikan katanya. Jadi itu. Jadi kalau kita mau di kemudian hari memetik buah kebaikan, buahnya sholat, buahnya zakat, infak, buahnya pengajian majelis taklim, maka kita dengan ikhlas niat mengharapkan ridhanya Allah, maka insya Allah akan kita petik. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, pendengar yang sama-sama saya muliakan, bahwa hikmah semua dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sesungguhnya Allah langsung memerintahkan kepada kita umat Rasulullah melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Dari sekian perintah-perintah Allah, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada sholat. Hanya perintah sholat yang Rasulullah SAW terima langsung melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Perintah zakat, berpuasa, haji hanya Rasulullah terima melalui perantaraan malaikat Jibril. Apa maknanya? Apa tadi? Bahwa mari kita jaga, mari kita pelihara sholat kita itu sekali. Yang utama, yang pertama nanti dihisab adalah amal ibadah sholat kita. Kalau amal ibadah sholat kita 5 kali sehari semalam diterima insya Allah, maka insya Allah amal-amal ibadah yang lainnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa itu untuk sementara. Baik.